So guys, hari ini kita bakalan nge-review tentang biaya perjalanan, detail biaya perjalanan dari Lombok ke Dompu dan juga sebaliknya. Aku bakalan ngerinciin tentang biaya bensin, terus biaya kapal, terus juga gimana kondisi pas di atas kapal. Nah, sebelum kalian melanjutkan menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk kita langsung aja bahas rinciannya. Nah, jadi aku sama sepupuku memutuskan untuk berangkat dari Dompu ke Lombok itu pada hari Senin kemarin ini. Sebenarnya aku pengen video dari kita berangkat Lombok ke Dompu, cuman pada saat itu kita terlalu capek. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nge-record dan bikin konten perjalanan yang dari Dompu ke Lombok. Ini bukan perjalanan lengkap, tapi hanya rincian biaya saja yang akan aku review di video kali ini. Nah, sebenarnya kita ada rencana untuk melakukan perjalanan di hari Minggu, cuman ternyata kita dapat kabar bahwa hari Minggu terlalu padat. Jadi orang-orang yang datang pagi itu ternyata dapat kapalnya di sore sampai malam hari. Jadi bersyukurnya kita berangkatnya di hari Senin. Jadi nggak terlalu ramai dan normal banget guys ya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita sedang menunggu kapal. Jadi ketika kita masuk di Pototano, kita harus menunggu beberapa waktu agar petugasnya mengizinkan kita masuk ke kapal gitu kan. Jadi harus ada antri dulu, dan ini kondisinya. Nah, jadi guys, aku rinciin dari biaya bensin yang pertama ya. Kita dari Dompu ke Lombok atau dari Lombok ke Dompu, biaya bensin itu, motorku adalah motor Vario dan adikku juga sepupuku itu motor Scoopy. Kita sama-sama Honda, jadi biaya bensin kita cukup hemat luar biasa ya. Kita cuman membutuhkan biaya bensin 60.000 dengan 3 kali isi di perjalanan, selama perjalanan. Jadi satu kali isi itu 20.000 untuk motorku ya. Jadi 20.000 udah full banget dan udah cukup, lebih dari cukup banget. Bahkan isian yang ketiga itu bisa bertahan berhari-hari buat aku kuliah dan jalan-jalan di Kota Mataram. Nah, itu untuk biaya bensin. Kemudian biaya makan, kita biasanya guys ya, setiap perjalanan dari Dompu ke Lombok juga sebaliknya, itu kita mengambil jatah makan untuk istirahat, makan gede ya, maksudnya makan yang makan nasi gitu ya. Itu mampir di warung-warung makan itu menghabiskan sekitar 20 sampai 25.000. Jadi biasanya antara 19.000 atau enggak 23.000. Itu udah air putih atau enggak nutrisari minumannya. Terus makanannya nasi campur atau enggak nasi ayam, terserah kalian lah, kalian pilih sendiri gitu. Nah, tapi kisaran harganya segitulah ya guys ya. Nah, kemarin kita juga aku pengen banget mempromosikan salah satu warung makan tempat aku sama sepupu aku mampir biasanya tuh di situ gitu. Enak dan harga makanannya cuma 15.000, kita puas makan apapun. Cuman ternyata beliau lagi tutup dan nggak bisa kita mampir ke situ, jadi kita terpaksa mencari tempat lain. Nah, untuk selanjutnya adalah ada biaya kapal. Nah, biaya kapal ini atau biaya masuk pelabuhan ini, naik kapal inilah ya, biaya naik kapal lah gitu ya. Nah, sebenarnya yang ada dan tertera dalam peraturannya, harga kapalnya itu hanya 68.000. Nah, ketika kita membayar dengan harga cash, kita akan membayar dengan 70.000. Jadi 2.000-nya itu adalah biaya admin. Tapi sekarang guys ya, sekarang itu udah ada ketentuan baru. Ketentuan barunya adalah kita harus menggunakan card. Jadi kita punya kartu khusus untuk masuk pelabuhan. Jadi kayak tap card gitu, kita kayak top up di kartu itu, terus nanti kita bayar pakai gitu. Nah, ternyata itu tuh ada dikenain biaya admin lagi guys, 3.000. Jadi total kita ketika top up itu harus di angka 73.000. Kalau misalnya kita gabung dengan admin yang di cash, berarti kita bayar adminnya itu 5.000 khusus untuk pemakaian kartu itu setiap kali membayar gitu. Nah, udah sampai situ. Nah, ini adalah kondisi kapal pada saat menyeberang ya guys ya. Jadi kondisinya panas, terik gitu. Jadi tergantung suasana. Dan juga untung-untungan. Kalau misalnya kalian dapet kapalnya yang gede, ya alhamdulillah pasti kalian nyaman banget. Tapi kadang-kadang aku nih sama adik sepupu aku biasanya dapat kapal yang cukup kecil. Jadi kadang-kadang kapalnya itu tidak ada
buat duduk gitu loh, jadi kayak kita duduk di pinggir-pinggir gitu, biasanya nggak menyediakan kursi untuk penumpang gitu, jadi kita cuma lesehan. Tapi bersyukurnya kapal ini agak gede, jadi kita punya tempat duduk. Nah di luar, ini kondisinya ada di luar ya guys ya, kalau yang di dalam itu ada lagi gitu, buat kalian yang pengen tidur silahkan. Jadi masing-masing kapal itu ada variannya dan beda-beda juga, tergantung jenis kapal apa yang kalian dapet gitu. Nah, untuk masalah cemilan, biasanya kan kita nih, kalau makan-makan gak mungkin makan nasi doang kan, pasti lapar lagi kan, pengen makan lagi. Kalau misalnya kalian mau makan lagi, aku bisa anggarkan kalian mungkin cukup membawa uang 50.000 itu udah cukup banget kalian buat jajan selama seperjalanan selama 12 jam. Karena untuk snack dan beli air minum serta beli jajanan lainnya itu cukup terjangkau dan tidak terlalu mahal bahkan di kapalnya sendiri guys ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena air minumnya cukup 5.000, terus makanan cukup 10.000, itu udah ayam, daging dan lain sebagainya. Jadi kalian tenang aja dengan harga, dengan uang 50.000 kalian udah fix, udah perut kenyang, aman, nyaman dan tentram selama perjalanan gitu. Jadi nggak usah perlu khawatir jangan-jangan nanti mahal lagi di sini, jangan-jangan gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah itu guys, sekian review singkat biaya perjalanan dari Dompu ke Lombok. Note ya, ini adalah perjalanan menggunakan motor pribadi, bukan menggunakan bis guys ya. Jadi kita hitung sendiri bensinnya, kita juga makan sendiri. Kalau pakai bis itu biasanya kita udah sekalian paketnya, udah makan mampir rumah makan gitu kan. Cuman kalau motor kita terserah mau mampir di mana, makan gimana, pipis gimana. Jadi lebih mudah lah mengatur waktu dan mengatur diri kita sendiri gitu. Nah, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.